Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Guntur TV dimanapun Anda berada, Insya Allah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan bersama-sama mengkaji secara singkat tentang bagaimana konsep pembangunan ekonomi Islam. Subhanallah, Islam adalah satu agama yang sangat sempurna mengatur seluruh tatanan kehidupan manusia, termasuk sampai pada pembangunan ekonomi. Walau bagaimanapun, pembangunan ekonomi dalam Islam tidak sama dengan pembangunan ekonomi konvensional, pembangunan liberal, sosialis maupun kapitalis yang telah berlaku selama ini. Ada beberapa poin-poin yang perlu kita pahami ketika kita menjadi makhluk yang diberikan amanah Allah Subhanahu wa taala untuk hidup di muka bumi ini dalam aspek pembangunan ekonomi. Yang pertama yaitu pembangunan ekonomi dalam Islam itu setidaknya dia perlu memperhatikan beberapa poin. Yaitu yang pertama, pembangunan mestilah berkaitan dengan tauhid. Kita sebagai umat Islam kita telah sadar dan faham sekali bahwasanya tauhid, ada tauhid rububiyah maupun asma wa sifat maupun uluhiyah. Ketika kita sebagai seorang pelaku ekonomi dalam bidang apapun, ketika kita menyadari tentang konsep tauhid tersebut, maka yang perlu kita perhatikan adalah nilai-nilai yang terkandung dalam tauhid tersebut seharusnya harus membawa satu dampak pada perilaku kita dalam aktivitas keekonomian kita. Contohnya adalah sifat Ar-Razzaq. Ar-Razzaq adalah Allah adalah satu-satunya sang pemberi rizki. Ketika kita bekerja bukan berarti buah hasil daripada pekerjaan kita bukanlah mutlak semuanya adalah daripada jerih payah kita, tetapi itu semuanya adalah berdasarkan kekuasaan Allah yang memberikan rizkinya kepada hambanya sesuai dengan kehendaknya. Kemudian selanjutnya, konsep yang selanjutnya dalam pembangunan ekonomi Islam yaitu konsep khalifah. Khalifah ini membawa arti bahwasanya kita diciptakan di muka bumi ini adalah untuk menjadi wakil. Kalau kita menjadi wakil, kalau kita menjadi utusan atau pentadbir yang mentadbirkan di muka bumi ini, maka tentu kita harus memiliki nilai-nilai di mana pembangunan tersebut harus kita lestarikan, harus dimanfaatkan bukan hanya pada kita sendiri, tetapi juga kepada generasi yang akan datang. Itulah makna daripada khalifah. Jadi bukan hanya sekedar kita memperkaya diri kita sendiri, sekedar kita memperhatikan aspek daripada materi saja, yang penting kita kaya, kita tidak memperhatikan aspek moralnya. Yang selanjutnya adalah konsep tazkiyah. Tazkiyah ini membawa arti nilai kesucian kita sebagai fitrah manusia yang dilahirkan di muka bumi ini dengan asalnya tidak ada sedikit pun noktah dosa. Sehingga dalam aspek pembangunan jangan sampai kita bersinggungan dengan orang yang lain dengan berbuat zalim atau dengan melakukan transaksi berbau dengan ribawi maupun gharar. Itulah 3 konsep yang ada dalam pembangunan ekonomi Islam. Yang selanjutnya, ketika kita bicara tentang pembangunan ekonomi Islam, maka fokus utamanya juga di samping daripada 3 tersebut termasuk juga tujuan. Tujuannya dari pembangunan ekonomi Islam adalah sa'adah, kebahagiaan yang dapat dinilai. Kebahagiaan bukan hanya pada di dunia, tetapi juga kebahagiaan ketika sang pelaku tersebut dimasukkan dalam surganya. Kemudian, aspek dalam pembangunan ekonomi Islam ini juga merikupi manusia dan juga kesejahteraan. Manusia di sini diartikan bukan manusia sebagai hamba pembangunan, tetapi pembangunan adalah untuk manusia. Sehingga ketika kita bekerja, kita juga harus memperhatikan tentang nilai-nilai kemanusiaan kita. Ya. Jangan sampai kita bekerja tetapi kita hanya memikirkan tentang pembangunan tetapi kita tidak memikirkan tentang nilai manusia itu sendiri. Artinya apa? Artinya kita diperbudak dengan pembangunan sehingga kitalah menjadi objek pembangunan. Bukan kita orang yang menikmati daripada natijah daripada pembangunan tersebut. Termasuk kesejahteraan juga demikian. Kesejahteraan juga merupakan salah satu aspek perhatian dalam pembangunan ekonomi Islam.
Saya kira mungkin sampai di sini dulu pembicaraan kita tentang konsep pembangunan ekonomi Islam secara singkat ini. Mungkin di lain waktu kita akan bicara kenapa terjadi kesenjangan ekonomi. Di sana ada sebagian orang yang sejahtera dan sebagian lagi tidak sejahtera, dan bagaimana Islam atau pembangunan ekonomi Islam melihat fenomena seperti demikian ini. Saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.